Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini, meskipun dalam kondisi sudah sedikit kurang bersemangat karena akibat waktu tidur. Dan juga tak lupa pula kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam ketidaktahuan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait agenda kita hari ini, musyawarah desa, pembahasan APB desa dan pendapatan dan belanja desa. Jadi untuk desa Kalukunangka, anggarannya sudah ada pagunya, tetap pagu ADD itu sebesar 931 sekian, dana desa 1 miliar 23, terus DBH itu ada 15 juta. Jadi silakan Bapak hitung sendiri. Yang pasti nanti pemerintah desa akan menampilkan lagi baliho transparansi APB desa yang pertama. Kemudian masuk ke regulasi. Jadi kita tadi sebelumnya disampaikan pemerintah desa bahwa ada 3 kementerian yang mengatur kita, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Jadi untuk prioritas dana desa, Pak, itu diatur melalui Kementerian Desa dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kemudian untuk pengelolaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Nah, tadi Pak Desa mengatakan pembagian dana desa itu tidak diketahui. Jadi seperti ini Pak, untuk dana desa itu ada alokasi yang menjadi indikator kementerian membagi. Yang pertama itu alokasi dasar. Alokasi dasar itu 65% dari jumlah pagu dana desa. Itu 65% alokasi dasar dari hitungan jumlah penduduk Pak Des. Di klaster menjadi 7 klaster. Jadi sesuai dengan jumlah penduduk kita. Terus yang kedua alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi itu Pak 10% dari 1% adalah kinerja pemerintah desa. Dinilai dari kinerja pemerintah desa itu 4% kenaikan. Dinilai dari Pak Des kemajuan status desa. Itu pembagiannya. Jadi seperti itu untuk dana desa kita, dan alhamdulillah untuk desa Kalukunangka naik 30 jutaan dan desanya. Aplaus dulu. Berarti kinerja pemerintah desa kita bagus. Kemudian untuk penggunaannya dana desa. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Desa bahwa BLT dana desa itu maksimal 25%. Ternyata ada batas minimum juga Pak Des. 10%. Tidak bisa kurang dari 10%. Itu bantuan langsung tunai Pak. Nah, bantuan langsung tunai ini ditentukan melalui hasil dari statistik Pak. Yang kemarin mereka yang mendata di Sosek itu ada outputnya Pak, namanya desil 1 sampai 10. Nah, itulah nanti yang akan dilakukan koordinasi di kabupaten, makanya agak lambat untuk penentuannya miskin ekstrim. Namun apabila desa tidak ada penduduknya masuk dalam desil 1 sampai 4 yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kita cuma mengambil desil 1 sampai 4 karena di statistik kan ditentukan 10 desil, tapi kita cuma ambil 4 desil. Nah, itu gaweannya kabupaten yang berkoordinasi, dan hari ini belum sampai di kami pendamping kecamatan dan desa. Jadi mohon maaf Pak. Namun di Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan bahwa apabila tidak ada masyarakat kita yang masuk dalam kategori dalam desil tersebut, maka desa dapat kembali ke kriteria semula Pak Des. Yang pertama, rumah tangga miskin tunggal, manula Pak. Yang kedua, sakit kronis. Yang ketiga, kehilangan mata pencarian. Yang keempat, disabilitas miskin ekstrim. Miskin saja mendapat ekstrim. Nah, seperti itu bantuan langsung tunai dari Pak Dusun. Kita menunggu dulu bagaimana proses pendataannya. Tetap kita harus mendata ulang. Kalau kita menggunakan nanti desil dari statistik.
Nah, itu aturan peraturan keuangan Menteri Keuangan Pak, bukan saya mengatur. Terus yang kedua, tadi sudah BLT, ini penggunaan dana desa Pak ya, BLT 25% maksimal. Terus operasional pemerintah desa 3%. Nah, operasional pemerintah desa 3% ini sudah diwujudkan oleh Kementerian Desa. Dari tadi hasil koordinasinya Abdesi. Nah, Abdesi yang minta 5%, dicairkan 3%. Diberikan 3% aturan. Nah, jadi aturannya itu untuk 3% ya, itu poin-poinnya Pak Desa sudah baca, tapi kita sama-sama mungkin Pak De belum terlalu memahami hal ini, tapi yang menurut saya ini yang 3 poin ini untuk 3% ini, yang pertama itu adalah daya koordinasi. Ini pemerintah desa kenapa diberikan 3% operasional daya koordinasi? Karena untuk tahun depan Pak Desa siap-siap untuk koordinasi ke pusat berkali-kali. Terus yang kedua, penanggulangan kerawanan sosial. Jadi kerawanan sosial ini Pak, yang saya cermati ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mengindikasi terjadi konflik sosial atau musibah-musibah di masyarakat yang terjadi itu, atau namun di dana desa juga ada sih, di prioritas dana desa itu penanganan mitigasi bencana itu ada. Nah, tapi ini 3% khusus. Terus ada juga biaya untuk masyarakat yang berprestasi atau apresiasi ke masyarakat yang adalah yang bisa Pak Desa berikan dari dana desa melalui itu, kegiatan masyarakat yang bisa diapresiasi atau lembaga-lembaga yang berhasil di desa bisa melalui operasional 3% itu Pak ya, menurut pembacaan saya. Kemudian sudah 2 Pak ya, BLT dengan operasional 3%. Yang ketiga, ketahanan pangan 20% masih wajib. Itu untuk dana desa Pak ya, 3% itu, 20% itu ketahanan pangan. Terus yang keempat, program prioritas lainnya yang sesuai kewenangan desa. Modal BUMDes, stunting, pariwisata, itu sesuai karakter. Jadi saya sangat-sangat setuju sebagai tokoh masyarakat bahwa masyarakat itu selalu dari kemarin-kemarin bertahun-tahun selalu begitu. Alhamdulillah pada tahun 2003 ini, alhamdulillah Pak Desa itu sudah menyampaikan tadi bahwa dianggarkan untuk pengadaan kambing di tahun 2003 ini. Saya sangat setuju karena masyarakat sekarang di sini memang yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa masyarakat di sini memang jarang yang mempunyai kambing. Nah justru saya sangat setuju karena pengadaan ini itu harus dikembangkan dan bagus tadi, karena itu ada artinya bukan bantuan ini dikasihkan cuma-cuma tidak, tetapi ada karena semua pengawas dari pengawas itu juga bisa sangat setuju. Jangan sampai tadi bahwa kambing itu dibilang mati padahal dijual. Jadi nantinya ini yang jelas tahun-tahun ini akan berkembang. Yang penting pengawasannya bagus. Ya, jadi, nah ini saya sudah sampaikan tadi bahwa saya mendapat angin segar. Artinya angin segar ini dari seluruh masyarakat Kalkunangka, mulai dari bawah sampai ke ujung sana. Itulah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rumput. Malah kalau ada yang mau pergi ambil rumput di kebunku gaji. Jadi makanya kita berinisiatif ke situ. Mari kita sama-sama kita bulatkan kita punya tekad untuk mensukseskan ini program ini. Ya jangan bawa sampaikan bahwa kendala-kendala kita di lapangan. Nanti 3 bulan sekali kita laksanakan monitoring dan evaluasi tantangan apa yang muncul di sana. Kita akan atasi sama-sama demi keberhasilan ini. Kita 2 tahun Pak, saya target kita bisa swadaya ini. Sembada kambing, ya. Kalau sudah tidak ada, kita ada.